Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Pasonang Sihombing. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Saya mulai mengajar di institusi ini pada tahun 2019. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah neraca massa. Alasan saya mengapa memilih mata kuliah neraca massa adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang akan menjadi fondasi bagi mata kuliah lain. Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang formulasi, di mana di dalamnya melibatkan bahan-bahan yang akan bereaksi, ataupun bahan-bahan yang akan dicampurkan. Untuk menghitung bahan-bahan tersebut, kita harus menguasai konsep dari neraca massa, yang mana nanti pada akhirnya adalah jumlah 100%. Neraca massa merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep-konsep dasar, asas-asas kekekalan, stokiometri reaksi, besaran, dan satuan. Merupakan suatu perhitungan dari semua bahan-bahan yang masuk, terakumulasi, dan keluar dalam waktu tertentu, baik proses tanpa reaksi kimia maupun yang melibatkan reaksi kimia. Ilmu teknik kimia berfungsi untuk mendesain proses produksi yang meliputi bahan baku dan sumber energinya menjadi suatu produk sehingga proses tersebut aman, efisien, ekonomis, serta ramah lingkungan. Ilmu teknik kimia juga digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan proses-proses produksi yang sudah berjalan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengubah bentuk-bentuk energi sehingga kegiatan tersebut berjalan lebih aman, lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Melalui mata kuliah neraca massa, diharapkan fungsi-fungsi tersebut dapat dilakukan dengan baik melalui pengamatan pada sistem proses atau pemproses, melalui perhitungan dan penyelidikan. Selain itu, dapat dilakukan penyusunan prosedur operasi yang lebih efisien atau menentukan prosedur operasi baru bila pada proses produksi diberikan gangguan atau perubahan baik pada umpan, proses, produk, maupun karakter peralatan. Ada beberapa kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah neraca massa. Di antaranya adalah mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan sains rekayasa untuk mengaplikasikan pada sistem pemproses dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Berikutnya, mampu menguasai prinsip, teknik pengoperasian dan pengendalian sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Berikutnya, mampu menguasai pengetahuan tentang budaya kerja dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L secara mandiri dan berkelompok. Teknik menyampaikan ide serta kode etik dan standar kerja. Berikutnya, mampu menguasai prinsip dan isu terkini dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi proses. Berikutnya, mampu menerapkan konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan sains rekayasa untuk mengoperasikan sistem pemproses dan peralatan yang diperlukan
untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Materi pembelajaran pada mata kuliah neraca massa diantaranya adalah konsep dasar, stokiometri, besaran, dan satuan. Stokiometri, besaran, dan satuan mungkin sudah pernah dipelajari pada tingkat sekolah dasar sebelumnya, sehingga hal ini menjadi konsep dasar, fondasi untuk pemahaman bagaimana perhitungan-perhitungan itu dimulai. Berikutnya ada persamaan neraca massa sistem tanpa reaksi. Walaupun sistem itu masih belum ada reaksi, namun bukan artinya bahan-bahan yang ada di dalam itu dapat dicampurkan begitu saja. Tetap ada perhitungan, tetap ada pertimbangan, sehingga itu harus dihitung dan dipahami secara bersama-sama. Kemudian ada derajat kebebasan atau degree of freedom. Kemudian persamaan neraca massa sistem tanpa reaksi unit tunggal, di mana unit yang dilibatkan adalah masih satu unit atau single unit. Kemudian pada unit single tersebut dimasukkan bahan, dibuat perhitungan, diberi keluaran atau output, dan dihitung dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Berikutnya ada persamaan neraca sistem tanpa reaksi unit jamak, recycle, dan bypass, di mana neraca massa pada bagian ini melibatkan unit jamak atau lebih dari satu unit. Kemudian diberikan sebuah kondisi di mana kondisi tersebut kita sebut recycle ataupun bypass. Bagaimana sistem recycle ini, bagaimana sistem bypass ini, dan bagaimana perhitungan-perhitungan yang perlu dilakukan, ini dibahas pada bagian persamaan neraca massa sistem tanpa reaksi unit jamak, recycle, dan bypass. Kemudian ada reaktan pembatas dan konversi reaksi, di mana reaktan pembatas ini harus ada untuk dibuatkan standar perhitungan dan kemudian bisa dilakukan konversi reaksi pada reaksi yang terlibat. Kemudian ada neraca massa pada sistem reaksi tunggal. Jika tadi sebelumnya ada pembahasan tentang neraca massa pada sistem tanpa reaksi, kali ini adalah neraca massa pada sistem reaksi. Jadi ada reaksi yang terlibat di dalam sebuah sistem. Dan reaksi tersebut masih dalam sistem reaksi tunggal. Artinya reaksinya hanya ada satu. Berikutnya ada neraca massa pada sistem reaksi jamak berdasarkan analisis derajat kebebasan. Dalam bagian ini, reaksi yang terlibat adalah reaksi lebih dari satu atau lebih dari single reaksi. Dan dasar yang dilakukan untuk menghitung atau menentukan sistem reaksi yang terlibat adalah berdasar analisis derajat kebebasan. Berikutnya ada neraca elemen pada sistem persamaan reaksi dengan metode matriks. Dan yang terakhir ada neraca elemen dan neraca komponen pada sistem persamaan reaksi jamak. Sehingga diharapkan satu kesatuan ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada para mahasiswa untuk memahami apa itu neraca massa, bagaimana neraca massa itu dihitung, bagaimana memberikan pertimbangan-pertimbangan pada neraca massa.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah neraca massa adalah sebagai berikut. Kuliah akan dititik beratkan pada peran aktif mahasiswa sebagai subjek perkuliahan. Perkuliahan didesain dalam 3 bagian yang melibatkan peran aktif mahasiswa, yaitu tatap muka ataupun tatap maya, berupa ceramah tentang bahan kajian dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Diskusi di mana mahasiswa secara aktif menyelenggarakan diskusi dan presentasi hasil diskusi. Sehingga dalam mata kuliah neraca massa, tatap muka maupun tatap maya ini terus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur berupa bagian kegiatan yang berpusat pada mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan yang disasar dan diberikan arahan oleh dosen dan diberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa berupa latihan soal, tugas mandiri maupun tugas kelompok. Atau bisa juga hasil pengamatan di lapangan dan bentuk kegiatan terstruktur lainnya. Kemudian ada belajar mandiri. Belajar mandiri berupa kegiatan mandiri yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan yang disasar oleh mata kuliah tersebut dengan atau tanpa arahan dosen. Jika mahasiswa mengalami kesulitan pada bagian belajar mandiri, mahasiswa diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada dosen agar dapat diberikan arahan untuk menyelesaikan pembelajaran mandiri siswa yang bersangkutan. Metode pembelajaran yang ada pada mata kuliah neraca massa diantaranya adalah tugas atau pekerjaan rumah. Tugas yang diberikan secara terstruktur pada untuk membantu mahasiswa memiliki kemampuan. Dapat diberikan pada setiap akhir pembahasan suatu topik dan dikumpulkan pada setiap awal temu kelas berikutnya atau ditentukan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, penugasan diberikan pada akhir kelas pada minggu pertama. Kemudian, tugas tersebut dikumpulkan pada minggu yang sama atau pada minggu berikutnya sebelum mata kuliah neraca massa dimulai pada minggu berikutnya. Kemudian ada diskusi. Kegiatan aktif mahasiswa dalam kelompok untuk mempersiapkan isi makalah atau isi penugasan, mempresentasikan dan merespon pertanyaan audiens selama diskusi. Isi penugasan itu tergantung dari bab atau materi yang dibahas sebelumnya. Kemudian untuk mempresentasikan juga tergantung dari tugas yang diberikan. Bisa jadi tugas tersebut cukup diselesaikan dengan sebuah presentasi atau pemaparan secara lisan. Bisa jadi juga penugasan tersebut memerlukan sebuah demonstrasi perhitungan dan penjelasan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian bentuk respon pertanyaan audiens adalah ketika ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa lain, maka mahasiswa yang sedang memberikan presentasi atau demonstrasi di depan kelas dapat memberikan jawaban dengan menunjukkan poin-poin yang ditanyakan oleh rekan mahasiswanya. Materi dan jumlah anggota kelompok pada penugasan atau diskusi akan ditentukan kemudian tergantung dari besarnya kelas. Tiap kelompok wajib menyerahkan penugasan ataupun makalah sebelum presentasi dimulai. Tujuannya adalah agar penugasan itu dilakukan secara tertulis sehingga ada persamaan frekuensi maupun persepsi dari seluruh
kelas yang mengikuti mata kuliah neraca massa. Berikutnya ada kuis. Selama satu semester dapat dilakukan beberapa kali tes ataupun kuis. Tes ataupun kuis yang diadakan dapat dilakukan secara mendadak ataupun terjadwal dengan bahan berupa materi yang telah dibahas pada kuliah sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan untuk memicu atau menstimulasi para mahasiswa, beberapa materi yang akan dibahas pada saat kuliah bisa jadi juga dibuat menjadi topik untuk tes ataupun kuis yang diadakan. Dalam rencana pembelajaran semester, kuis disebutkan secara tentatif. Berikut merupakan contoh cuplikan kelas tatap maya dengan para mahasiswa untuk mata kuliah neraca massa. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberi yang neraca massa materi kedua. Jadi udah ganti screen belum? Sudah, Pak, sudah. Oke. Jadi di sini adalah tentang neraca massa sistem tanpa reaksi. Ini adalah RPS-nya di pertemuan ini. Yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami prinsip laju alir serta persamaan neraca massa sistem tanpa reaksi dengan benar dan teliti. Ini tercantum di slide berikutnya ya. Nah, kita awali dulu dari sistem. Jadi sistem ini adalah bagian atau keseluruhan proses yang ditinjau yang biasanya untuk memisahkan antara sistem dan non-sistem. Jadi nanti ada yang disebut sistem, ada yang disebut non-sistem. Kemudian pada berikutnya ini adalah boundary system, itu pembatas antara sistem dengan bagian non-sistem atau luar sistem. Oke, ini contoh sederhana dari pembagian sistemnya ya. Di sini ceritanya ada dua unit yang dibicarakan, di mana unit pertama ini ada input dari kiri ke kanan, kemudian keluar dari unit 1 menuju ke unit 2, kemudian di unit 2 ini ada dua output. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat boundary system. Yang pertama adalah kotak warna kuning. Oke, itu kotak warna kuning yang pertama adalah boundary system di unit 1. Kemudian kotak kuning kedua adalah boundary system di unit kedua. Nah, ketika sudah dua unit ini terbahaskan, kita bisa melihat overall boundary system ya dengan menggunakan kotak yang berwarna merah ini. Nah, jadi dalam gambar yang ada di layar kalian sekarang ini, ada tiga sistem yang bisa dibahas. Sistem pertama adalah kotak kuning di unit 1, sistem kedua adalah kotak kuning di unit 2, dan yang ketiga adalah overall system, kotak yang berwarna merah. Oke, cukup jelas ya. Ini, nah di samping itu, ketika kalau tadi itu kita bicara tentang unit 1 adalah sebuah sistem terpisahkan. Kemudian nanti ada lagi yang modelannya dia tidak berupa unit, tapi dia dimasukkan ke dalam aliran. Nah, ini juga bisa kita bilang sebuah boundary system. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah unit. Jadi kalau tadi itu kita bicaranya kotak kuning sebelah kiri dan kanan, ini bukan kotak kuning,
bukan sebuah unit, tapi dia adalah sebuah boundary system. Kemudian yang di sini juga bisa kita buat boundary system. Jadi jangan terpaku pada ada atau tidaknya unit, tapi lihat di situ ada yang bercampur atau tidak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada contoh latihan. Yang pertama ada di bagian atas. Yang di bagian atas ini ada yang bisa jawab nggak? Ada berapa sistem yang bisa kita bahas di sini? Coba yang mau jawab, raise hand ya. Muhammad Syauki. Muhammad Syauki dan Dava. Ini yang mana nih? Muhammad Syauki. Yang atas. Ya, yang atas. Ada berapa sistem yang bisa dibuat dari kondisi di atas? Oh, ada 4 berarti. Ada 4, yang mana aja? Unit 1, unit 2, unit 3, sama overall. Oke. Kemudian yang di bawah, Imelia dan Nina. Ya, Pak. Gimana yang di bawah? Ada 5 sistem. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, sama overall. Oke. Paham ya? Ini kita bicara yang dasar dulu nih. Jumlah unitnya berapa. Kemudian tidak ada pencampuran di situ di dalam streamnya atau di dalam alirannya. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya. Nah, ini latihan berikutnya. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Yang bagian atas. Siapa ini? Jennifer dan Keira. Mau jawab, Pak? Iya, ini Ada Jennifer 5. atau Keira? Jennifer. Oke, Jennifer. Ada 5, jadi unit 1, unit 2, unit 3, terus sistem yang ada ditambahin aliran lagi di dalam aliran, sama overall. Oke, jadi yang di sini, Iya. Apa namanya? Kursor saya kelihatan nggak? Kenapa? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, yang di sini ya, ini menjadi tambahan satu sistem lagi. Iya. Oke ya. Oke, coba yang di bawah. Agis. Agis yang di bawah. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. 7, mana aja? Unit 1, terus boundary, unit 2, boundary lagi, unit 3, unit 4, sama overall. Ya. Jadi jangan terpaku sama unitnya ya, tapi kalian lihat juga kalau ada pencampuran di situ. Oke. Sampai sini untuk nentuin boundary layer bisa ya? Boundary system, maaf. Boundary Bisa, system. Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di sini ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka itu maksudnya sistem di mana masih terdapat material yang melewati boundary system. Bisa, Pak. Sedangkan sistem tertutup itu tidak ada lagi perubahan massa yang terjadi dengan sekeliling. Sebagai contoh, nah ini adalah sebelah kiri gambar sistem tertutup. Sedangkan sebelah kanan adalah gambar sistem terbuka. Jadi ada yang melewati, sedangkan yang satu lagi yang sebelah kiri tidak ada yang melewati. Udah kelihatan jelas ya di sini ya. Nah, setelah kita belajar sistem terbuka dan tertutup, ini ada lagi sistem steady state dan unsteady state. Steady state itu konstan, unsteady state tidak konstan.
Sederhananya begitu. Jadi kalau kalian lihat di sini steady state, input sama dengan output, kemudian di dalamnya ini, karena input sama dengan output, maka di dalamnya ini tidak akan berubah. Tapi kalau kita bicara unsteady state, contohnya yang di inputnya 100, outputnya 90. Jadi kan masih ada sisa ya. Sisa itu nanti akan membuat perubahan di dalam sini. Karena outputnya lebih kecil, maka seiring waktu jumlahnya akan bertambah. Kalau sebaliknya, kalau misalnya inputnya lebih kecil daripada outputnya, berarti jumlahnya akan berkurang. Oke, kita tadi bicara sistem terbuka, sistem tertutup, kemudian steady state, unsteady state. Sekarang kita masuk ke multi komponen. Kalau tadi kita bicara tentang isinya air saja, sekarang kita bicara tentang air dan komponen lainnya. Dalam contoh ini ada sukrose. Nah, pertanyaan saya, di sistem multikomponen ini, apakah ini sistem terbuka atau sistem tertutup? Coba resen. Siapa ini? M. Saipul. Iya. M. Saipul. Terbuka, Pak. Terbuka. Oke. Kemudian, ini lower hand dulu ya. Kemudian, apakah sistem ini itu steady state atau unsteady state? Giats. Steady state, Pak. Steady state. Karena yang masuk sama keluarnya sama. Ya, jadi yang di dalamnya akan tetap konstan. Kebayang ya? Sampai sini kebayang ya? Bayang, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau cukup jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kita istirahat Jelas, dulu. Pak. Ya, kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita lanjut lagi. Sistem penilaian mata kuliah neraca massa dibagi menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah 70% untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, serta 30% untuk kuis dan penugasan. Nilai-nilai angka yang nanti akan didapatkan oleh para mahasiswa akan dikonversi menjadi nilai huruf, di mana nilai 80-100 akan dikonversi menjadi nilai A, nilai 75-79,9 akan dikonversi menjadi AB, nilai 70-74,9 akan dikonversi menjadi nilai B, nilai 65-69,9 akan dikonversi menjadi BC, nilai 60-64,9 akan dikonversi menjadi C, nilai 55-59,9 akan dikonversi menjadi CD, nilai 40-54,9 akan dikonversi menjadi D, dan di bawahnya akan dikonversi menjadi nilai E.